Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit move and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit move and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, oh Lord, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, Jesus, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You are the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send
your spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi warga kerajaan yang menyaksikan daripada siaran Voice of Victory ini. Dimanapun Anda berada, Anda akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai tema di dalam bulan Desember, yaitu bicara mengenai fruitful living, bicara mengenai kehidupan yang berbuah. Nah, sebelum kita akan renungan daripada pagi yang indah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus ada segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini di penghujung tahun 2023 kami boleh ada itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami merindukan hidup kami mengalami satu kehidupan yang serupa dengan Tuhan berbuah, sehingga hidup kami akan menjadi berkat dan menjadi dampak dimanapun kami berada. Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Ya, diberkati Anda siap untuk menerima firman ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan buka di dalam satu ayat firman Tuhan. Kita akan berbicara mengenai tema daripada bulan Desember ini, yaitu fruitful living, bicara mengenai kehidupan yang berbuah. Saya akan berikan satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, kenapa Tuhan merindukan kita untuk berbuah, saudara? Karena kehidupan orang Kristen itu kalau tidak berbuah, itu nggak enak dilihat, saudara. Tidak enak dinikmati. Karena Tuhan sendiri mengajarkan dan firman-Nya sendiri berkata, setelah kita dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan, Dia merindukan supaya kita ini berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab ada 3 macam buah yang kita akan pelajari firman Tuhan. Yang pertama berbicara mengenai buah pertobatan. Tanda bahwa orang sudah mengalami dan berjumpa dengan Tuhan Kristus dan dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata kita harus menghasilkan buah pertobatan. Artinya apa? Yang dulu kehidupan kita dari kehidupan yang lama, sekarang kita beralih ke dalam satu kehidupan yang baru. Tidak lagi memakai cara-cara kehidupan di dalam dosa atau dunia ini, tapi hidup dalam satu kehidupan di dalam roh dan juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia berkata buah daripada Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 24. Tanda bahwa kehidupan kita berbuah, dia berkata kita harus berbuah, yaitu berbuah Roh Kudus, 9 buah roh, supaya orang melihat kehidupan kita. Saudara perhatikan, ada banyak seringkali hidup kita ini tidak enak dilihat. Saya percaya kita merindukan kehidupan kita ini supaya enak dilihat, enak dinikmati. Dan orang berkata gini, aku mau ikut Tuhan kamu. Karena aku melihat kehidupan kamu itu berbuah dan menjadi berkat, menjadi dampak di mana kau berada. Kenapa kita perlu berbuah roh? Supaya orang melihat bahwa itulah ciri-ciri karakter daripada Kristus. 9 buah roh itu, saudara. Nah, hari-hari ini dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena yang membuat pelayanan kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa menghadapi segala persoalan kehidupan dunia ini yang semakin tidak baik, hanya dengan waktu kita menempel bersama dengan Tuhan Yesus dan dipimpin Roh Kudus oleh firman-Nya, dan kehidupan kita memiliki kehidupan yaitu buah Roh Kudus. Dan yang ketiga, setelah kita berbuah Roh Kudus, Alkitab berkata Dia merindukan kita juga untuk berbuah dalam pelayanan. Hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, bisnis kita, komunitas kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Saudara senang gak melihat orang lain diberkati? Saudara senang gak melihat orang lain mengalami satu mujizat, mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan saudara? Kenapa? Karena saudara menghidupi nilai-nilai kehidupan ini, saudara. Nah, kalau kita melihat satu contoh seringkali gambaran orang katakan gini, waktu orang menanam satu pohon, saudara rindu melihat pohon itu berkembang, bertumbuh, berakar. Tapi kan yang paling dirindukan daripada setiap pemilik daripada pohon itu adalah buah, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kalau kehidupan kita tidak berbuah, Tuhan akan tebang. Tuhan akan tebang, dan Tuhan merindukan supaya hidup kita ini menjadi kehidupan Kristen yang berbuah. Dan yang kedua, Dia merindukan juga supaya kehidupan kita ini bukan hanya berbuah, tapi buahnya itu tetap dan berlipat kali ganda. Itu yang Tuhan rindukan, yaitu melahirkan daripada murid-murid, melahirkan orang-orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada kita. Nah, hari ini mari kita masuk dalam bulan Desember ini, jadilah kehidupan kita yang berbuah. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam apapun saudara kerjakan, yakinlah apa yang Dia katakan dalam firman Tuhan, apa yang Dia tulis, itu pasti Dia akan genapi. Kenapa, saudara? Karena kalau Dia berjanji, Dia akan pasti memberikan kemampuan. Nah, hari-hari ini mari kita minta pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan selalu berdaulat atas kehidupan kita. Karena tanpa kita melekat, tanpa kita menempel, dan tanpa kita hidup dalam firman Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa berbuah. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Filipi pasal yang ke-1, saudara. Saya akan bacakan ayat ini, ayat yang ke-21. Ini yang Paulus tulis. Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 22 berkata gini, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Nah, itu yang Paulus lakukan. Terbukti, saudara, waktu Paulus mengalami perjumpaan, pertobatan dalam kehidupannya, hidup dia bukan hanya dia mengalami perubahan yang luar biasa, tapi hidup dia mengalami berbuah-buah dan orang-orang yang diselamatkan, bahkan melahirkan murid-murid yang dipakai Tuhan lebih dahsyat daripada Rasul Paulus. Nah, hari ini mari dimanapun saudara menyaksikan daripada siaran ini, Voice of Victory, saya percaya saudara akan diberkati, yakin bahwa apa yang difirmankan saudara pasti akan berbuah dan menjadi berkat dimanapun saudara berada.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.